Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Fitroni, berasal dari Universitas Islam Ramat Malang. Oke, hari ini kita akan membahas tentang metode. Jadi metode untuk pengembangan software. Sebelum itu ada kata-kata dari Ralph Johnson yang berarti sebelum sebuah software itu dapat dipergunakan ulang, jadi software tersebut harus dapat dipergunakan. Oke, lanjut. Sebelum masuk ke materi, kita akan mengenal lebih jauh tentang apa sih pengertian software itu apa. Software itu pengembangan perangkat lunak yang dapat diartikan sebagai proses membuat suatu perangkat lunak baru. Jadi untuk perangkat lunak baru untuk menggantikan perangkat lunak yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki perangkat lunak yang telah ada. Jadi mungkin untuk update atau menggantikan. Lanjut ke metodologi pengembangan software. Jadi di dalam pengembangan software itu ada metodologi, yaitu suatu strategi atau pengembangan yang akan memadukan proses, metode, dan perangkat. Lalu metode rekayasa perangkat lunak memberikan teknik untuk membangun perangkat lunak. Ini berkaitan dengan serangkaian tugas yang luas yang menyangkut analisis kebutuhan konstruksi, program, desain, pengujian, dan pemeliharaan. Kita akan mulai dengan suatu metode yang memang benar-benar populer, yakni metode waterfall. Jadi apa sih metode waterfall itu? Jadi metode waterfall itu merupakan pendekatan SDLC yang paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Nah, kenapa sih kok disebut metode waterfall? Yaitu jadi karena langkah demi langkah yang dilalui itu harus diselesaikan satu persatu dan tidak dapat lompat, jadi harus berjalan secara berurutan. Di dalam metode waterfall ini ada beberapa tahapan yang harus ada, di antara lain yaitu requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Nah, untuk tahap requirement itu merupakan tahapan metode waterfall yang pertama, yaitu mempersiapkan dan menganalisa kebutuhan dari software yang akan dikerjakan. Informasi dan insight yang diperoleh dapat berupa dari hasil wawancara, survei, studi literatur, observasi, hingga diskusi. Lalu biasanya ini di dalam sebuah perusahaan, tim analis akan menggali informasi yang sebaik-baiknya dari klien atau user yang menginginkan produk beserta dengan kebutuhan sistemnya. Selain itu juga dapat mengetahui sistem batasan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Lanjut ke desain. Nah, untuk desain ini merupakan tahap pembuatan aplikasi sebelum masuk pada proses coding. Jadi sebelum coding itu ada desain. Nah, tujuan tahap ini apa sih? Tujuan itu untuk supaya mempunyai gambaran jelas mengenai tampilan atau antarmuka software yang akan kemudian dieksekusi oleh tim programmer. Untuk proses ini akan berfokus pada pembangunan struktur data, arsitektur software, perancangan interface, hingga perancangan fungsi internal dan eksternal dari setiap algoritma prosedural. Yang ketiga ada implementation. Nah, untuk tahap implementasi ini metode waterfall merupakan implementasi kode program dengan menggunakan berbagai tools dan bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan tim dan perusahaan. Jadi pada tahap ini implementasi lebih berfokus pada hal teknis, di mana hasil dari desain perangkat lunak akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman melalui tim programmer atau developer. Selanjutnya ada implementation, yakni proses
pengujian pengujian pada tahap ini akan dilakukan penggabungan modal yang akan sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Setelah proses ini selesai, berikutnya masuk ke tahap verification. Selanjutnya adalah tahap verification, yaitu menentukan program yang sudah jadi. Yang selanjutnya ada proses, yaitu maintenance. Maintenance merupakan proses yang terakhir dalam pengoperasian dan perbaikan aplikasi. Setelah dilakukan pengujian sistem, maka akan masuk tahap produk dan pemakai perangkat lunak kalau pengguna user. Untuk proses pemeliharaan memungkinkan pemeliharaan untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan oleh aplikasi setelah digunakan oleh user. Selanjutnya, masalah yang terdapat pada model waterfall ini, yang pertama merupakan yaitu perubahan sulit dilakukan karena sistemnya baku dan kaku. Yang kedua, karena sifatnya yang kaku dan baku, maka kebutuhan harus dikumpulkan secara lengkap sehingga perubahan bisa ditekan seminimal mungkin. Yang ketiga, perlu diketahui penerapan model ini hanya untuk rekayasa sistem yang besar. Jadi untuk yang kecil lebih baik tidak. Yang selanjutnya ada model sequential linear. Untuk modelnya untuk bisa dilihat gambar samping. Apa sih yang disebut model sequential linear ini? Jadi model ini sering disebut dengan siklus kehidupan klasik. Metode pengembangan ini dilakukan dengan pendekatan pada perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial. Yang mulai pada tingkat kemajuan sistem pada seluruh analisis desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Model ini melengkapi aktivitas-aktivitas, yakni yang pertama rekayasa dan permodelan sistem atau informasi. Yang kedua analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang ketiga desain, generasi kode, dan keempat pengujian, dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Model ini memiliki beberapa aktivitas yang seperti saya sebutkan tadi. Yang pertama rekayasa dan permodelan sistem atau informasi. Karena perangkat lunak adalah bagian dari sistem yang lebih besar, pekerjaan dimulai dari membentuk kebutuhan untuk seluruh elemen dan kemudian memilah mana yang untuk pengembangan perangkat lunak. Hal ini penting karena ketika perangkat lunak harus berkomunikasi dengan hardware, orang, dan basis data. Yang kedua ada analisis kebutuhan perangkat lunak, yakni pengumpulan kebutuhan dengan fokus dan pada perangkat lunak yang meliputi domain informasi, fungsi yang dibutuhkan untuk kerja atau performasi, dan antarmuka. Hasilnya ini harus didokumentasikan dan direview ke pelanggan. Yang selanjutnya ada desain. Ada 4 atribut untuk program, yaitu struktur data, arsitektur perangkat lunak, prosedur detail, dan karakteristik antarmuka. Proses desain mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak sebelum dimulai penulisan program. Desain ini harus terdokumentasi dengan baik dan menjadi bagian dari konfigurasi perangkat lunak. Yang selanjutnya ada generasi kode. Penerjemahan. Generasi kode ini adalah penerjemahan atau perancangan ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan bahasa pemrograman. Mulai dari ini merupakan pekerjaan dari seorang programmer. Yang selanjutnya ada pengujian. Setelah tadi kode program selesai testing, dapat dilakukan testing untuk memfokuskan pada logika internal dari perangkat lunak, fungsi eksternal, dan mencari segala kemungkinan kesalahan
dan memeriksa apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang selanjutnya ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini merupakan bagian paling akhir dan dari siklus pengembangan yang dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan. Nah, pemeliharaan perangkat lunak pengaplikasian lagi setiap fase program sebelumnya dan tidak membuat yang baru. Model sekuensial paradigma rekayasa merupakan model yang paling luas dipakai dan paling tua. Jadi ini merupakan model lama dan model ini memiliki beberapa kelemahan. Antara lain yang pertama, proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur. Jadi jarang mengikuti alur sekuensial seperti yang diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapat tim harus diubah kembali, sering menyebabkan masalah baru. Nah, yang kedua ada linear sequential mode, mengharuskan semua kebutuhan pemakai sudah dinyatakan secara eksplisit di awal proses. Tapi kadang-kadang ini tidak dapat terlaksana karena kesulitan yang dialami pemeriksa saat akan mengungkapkan semua kebutuhan tersebut. Selanjutnya ada model prototype. Apa sih model prototype? Berikut ada model dari prototype. Ada communication, design, modeling, dan deployment. Nah, model prototype ini merupakan dimulai dengan pengumpulan kebutuhan. Pendekatan prototyping menggunakan model digunakan jika pemakai hanya mendefinisikan objek umum dari perangkat lunak tanpa merinci kebutuhan input, pemrosesan, dan outputnya. Sementara pengembang tidak begitu yakin akan efisiensi algoritma, adaptasi sistem operasi, atau bentuk tatap muka manusia mesin yang harus diambil. Nah, untuk model ini memiliki cakupan cakupan aktivitas. Nah, apa saja cakupan aktivitasnya? Yang pertama yaitu mendefinisikan objek secara keseluruhan dan mengidentifikasi kebutuhan yang sudah diketahui. Cakupan yang kedua melakukan perencanaan serta cepat sebagai dasar untuk membuat prototipe. Yang ketiga, menguji coba dan mengevaluasi prototipe, kemudian melakukan penambahan dan perbaikan terhadap prototipe yang sudah dibuat. Nah, secara ideal prototipe berfungsi sebagai sebuah mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak. Bila prototipe yang sedang bekerja dibangun, pengembang harus menggunakan fragmen program yang ada atau pengaplikasian alat-alat bantu yang memungkinkan program yang bekerja akan dimunculkan secara cepat. Selanjutnya ada kelemahan tipe model prototype. Yang pertama, pelanggan yang melihat working version dari model yang dimintanya tidak menyadari bahwa mungkin saja prototipenya dibuat terburu-buru dan rancangan tidak tersusun dengan baik. Jadi pelanggan tidak akan menyadari mungkin program ini baik buruknya, tidak akan menyadari. Yang kedua ada pengembang kadang-kadang membuat implementasi sembarang karena ingin working version bekerja dengan cepat. Nah, ini dari segi programmer memang kalau ingin bekerja lebih cepat kadang-kadang bisa membuat implementasi sembarang. Selanjutnya ada model RAD atau Rapid Application Development. Untuk model RAD pengertiannya yaitu merupakan proses pengembangan perangkat lunak secara linear sekuensial yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat singkat dan pendek. Jadi beda sebenarnya
Beda dengan linear sequential yang asli yang prosesnya cukup panjang. Model RAD ini siklusnya sama tapi lebih singkat dan pendek. Nah, untuk RAD memiliki cakupan yang pertama permodelan bisnis atau business modeling. Nah, aliran informasi di antara fungsi-fungsi bisnis dimodelkan dengan suatu cara untuk menjawab pertanyaan berikut. Informasi apa mengendalikan proses bisnis? Nah, kemana informasi itu pergi? Siapa yang memprosesnya? Yang kedua ada permodelan data. Aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase permodelan bisnis disaring ke dalam serangkaian objek data. Nah, yang data tadi yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Karakteristik atau atribut dari masing-masing objek didefinisikan dan hubungan antara objek-objek tersebut didefinisikan. Selanjutnya ada permodelan proses atau proses modeling. Aliran informasi yang didefinisikan dalam fase permodelan data diinformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu dibagi. Implementasinya sebuah fungsi bisnis. Nah, untuk gambaran pemrosesan diciptakan untuk menambah, memodifikasi, menghapus, atau mendapatkan kembali sebuah objek data. Selanjutnya ada pembuatan aplikasi atau aplikasi generation. Nah, selain untuk menciptakan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman generasi 3 yang konvensional, model RAD ini lebih banyak memproses kerja untuk memakai lagi komponen program yang telah ada. Jadi selalu mengulang jadi yang telah ada untuk menciptakan komponen yang lebih bisa dipakai lagi. Pada semua kasus alat bantu otomatis dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. Selanjutnya ada pengujian dan pergantian atau testing and turnover. Karena proses DRA ini menekankan pada pemakaian kembali, maka dari itu banyak komponen yang telah diuji. Hal ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian. Nah, tapi komponen baru harus diuji. Selanjutnya ada kelemahan-kelemahan dari model RAD. Kelemahan yang pertama yakni untuk proyek dengan skala besar RAD membutuhkan sumber daya manusia yang cukup jadi untuk membentuk sejumlah tim RAD yang baik. Jadi semakin besar proyeknya, semakin besar juga SDM yang dibutuhkan. Yang kedua, RAD membutuhkan pengembang dan pemakai yang mempunyai komitmen dalam aktivitas rapid fire untuk melaksanakan aktivitas melengkapi sistem dalam kerangka waktu yang singkat. Nah, jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Jadi RAD ini membutuhkan pengembang yang berkomitmen dalam aktivitas untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Selanjutnya ada model agile. Berikut rangkaian alur model agile. Nah, untuk definisinya sendiri yakni metode pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi. Jadi kolaborasi antar tim secara terorganisir atau terstruktur. Nah, agile development sendiri merupakan model pengembangan perangkat lunak dalam jangka pendek. Kemudian membutuhkan adaptasi yang cepat. Jadi gerak cepat dalam mengatasi setiap perubahan. Jadi menunggu lama langsung gercep. Selanjutnya ada nilai terpenting dari agile. Ini adalah memungkinkan sebuah tim dalam mengambil keputusan dengan cepat. Jadi kualitas dan prediksi yang baik serta memiliki potensi yang baik dalam menganalisis setiap perubahan. Selanjutnya ada kekurangan dari metode agile ini. Yang pertama adalah agile ini tidak cocok apabila dikerjakan
oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Jadi kan ini emang benar-benar harus kompak nih. Yang kedua, metode agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar. Jadi metode agile ini difokuskan untuk tim yang berskala yang kecil. Selanjutnya ada tim pengembang harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Oke, untuk presentasinya cukup sekian. Mungkin kita sambung lain kali jika ada waktu. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.